semoga sehat selalu dan dilancarkan semua rezekinya dan dipermudah semua urusannya, amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan berbagi ilmu gimana cara berbudidaya semut rangrang dengan simpel atau mudah. Jadi yang pertama kawan-kawan harus amati bahwasannya semut itu sejatinya tempatnya yang sejuk, dan kalau bisa itu ruang lingkupnya tempat berteduhnya agak gelap agar si semut itu nyaman. Di sini saya hanya menggunakan plastik karena emang kebetulan adanya plastik, jadi saya manfaatin pakai plastik dulu. Terus ruang lingkupnya kenapa saya di luar, karena ya pertama saya nggak punya lahan, jadi saya manfaatin lahan samping rumah. Terus banyak pertanyaan apa nggak rusak apa bisa gitu loh untuk berbudidaya semut rangrang di kondisi penuh cahaya. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi ini nggak masalah, cuma lebih bagus lebih gelap, karena yang saya amati dan di sini kalian bisa lihat sendiri, ini semut di toples ini pada ke belakang gitu loh tuh, jadi kayak ngindarin cahaya gitu loh. Nah di sini saya bisa nyimpulin bahwasanya memang benar kalau semut itu paling suka di minim cahaya, bukan di tempat terang begini. Jadi kawan-kawan kalau ingin berbudidaya, kalau bisa ya di tempat teduh atau minim cahaya. Tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Nyatanya punya saya berjalan dengan lancar, nggak ada masalah untuk selama ini. Terus kenapa saya nekatin untuk di luar, karena yang pertama yang saya dapat itu soal sirkulasi udara di semut, bahwasanya dia paling suka itu sirkulasi udaranya yang paling bagus. Jadi kalau kalian ingin di dalam ruangan ya pertama harus ada namanya blower atau jendela untuk agar udara itu selalu masuk dengan kondisi baru, bukan berputar di situ aja. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kondisinya dulu. Terus kedua, semut ini kalau saya amati paling suka di kondisi dingin. Semakin dingin atau musim hujan kayak masa-masa ini sebetulnya kondisi paling bagus untuk semut, karena yang saya amati semakin dingin ini perkembangan telurnya semakin cepat. Terus hindari bau-bau menyengat. Nah, isolator saya di sini saya menggunakan minyak makan atau minyak goreng, karena dari pilihan banyak berbagai macam itu yang paling bagus itu minyak goreng. Terus kalian mau menggunakan oli sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau bisa hindari yang berbau-bau menyengat. Jadi kalau kalian dapat oli terus nggak berbau itu bagus, cuman kalau saya kebetulan emang nggak dapat, jadi saya menggunakan minyak goreng. Terus metode pengembangannya atau
bibit berbudidayanya. Oke, di sini kawan-kawan, kalau ilmu dari saya itu semua cara bisa. Kalian bisa ngambil dari alam, bisa beli bibit pun bisa. Tinggal lihat kemampuan modal kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan kebetulan sibuk banget, terus emang punya modal, ya lebih baik beli bibit terus kembangin. Jadi untuk kawan-kawan kalau mau sistem beli bibit, diharuskan kalau bisa tempat raknya ini jangan besar-besar. Jadi ngikutin kapasitas bibit yang kalian nanti yang kalian beli gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, rak bagian bawah tempat saya ini penuh. Di rak bagian atas masih sisa banyak. Di sini karena masih saya beri toples ini cuma 1 2 3 4 5 6 toples. 7 toples yang udah ngisi. Sedangkan di sini ada 32 toples. Karena semut ini kalau banyak ruang lingkup seperti ini malah mengakibatkan semut itu keluar dari sarangnya atau toplesnya gitu loh kawan-kawan. Jadi kalau bisa dipenuhi antara sap pertama atau sap kedua atau selebihnya. Kalau kawan-kawan punya mau buat 3 sap atau 4 sap gitu. Jadi penuhi dulu sap pertama gitu loh kalau mau beli bibit. Atau lebih bagusnya ya dipenuhin semua. Jadi kapasitas beli ibaratnya 50 atau 100 toples, ya buat raknya dengan kapasitas maksimal sejumlah yang kawan-kawan beli bibit itu lebih bagus dan perkembangannya lebih cepat. Dan untuk pakan sebenarnya nggak ada yang wajibnya, yang jelas untuk serangga. Kalau makanan semut ini kalau saya sih kalau pribadi pakai ulet Hongkong yang gampang, yang mudah. Uletnya kayak gini, di toko burung banyak. Terus pakai jangkrik juga bisa, pakai belalang juga bagus, tulang juga bagus. Cuman kalau pakai tulang kawan-kawan kalau bisa agak dipantau, karena kalau kawan-kawan memberikan semut ini pakan tulang, takutnya tikus atau hewan-hewan lain itu datang, jadi bisa ngerusak si bibit semut ini. Resikonya di situ sih. Terus untuk minum kawan-kawan menggunakan air gula yang dilarutin. Nggak perlu banyak-banyak air gulanya, ini punya saja masih agak jernih. Jadi untuk takaran 1 liter itu kalau saya 8 sendok air gula kita larutin udah cukup itu, karena kalau terlalu manis itu malah kurang bagus. Terus kalau kawan-kawan ingin berbudidaya menggunakan metode ngambil di alam, itu juga bisa. Cuman di sini kalau kawan-kawan ingin menggunakan metode ngambil di alam, yang pertama kawan-kawan siap untuk cari bibit itu hampir setiap hari. Karena kalau nggak setiap hari itu perkembangannya lambat banget. Terus caranya gimana? Caranya begini kawan-kawan. Ini kan kita punya rak 1 nih,
rak satu, terus kalian cari di alam, langsung ditumpahin di sini. Lebih bagusnya lagi ditumpahin di ember apa bak. Nah, baknya ini sisi-sisinya gini, sisi-sisinya ini dikasih tepung singkong kayak gini nih, tepung singkong ditaruh di sini, terus dari alam masukin sini semua, dibongkar kan semuanya di sini, terus nggak lari toh karena posisinya licin sisinya ini. Nah, terus dimasukin lah toples langsung ditongkropin, apa sih bahasanya, pokoknya langsung ditutupin gitu loh. Nah, pas pada saat ditutupin udah biarin, terus kasih minum, kasih makan. Terus kalau mau cari lagi di alam ya begitu, tapi posisinya jangan dikasih toples lagi atau dikasih tempat lagi, bongkar aja di sini, terus langsung tebar di sini, biarin aja. Karena kalau semut ini ada dua media atau tempat tinggal, yang satunya masih masih banyak tempat atau belum penuh semut, itu nggak akan ngisi yang sebelahnya gitu loh. Jadi percuma kawan-kawan nanti ngambil di alam terus kasih toples banyak, percuma, nggak efisien. Lebih baik taruh satu, penuhin dulu kayak gini. Nanti kalau sudah menggunakan lamat sudah ada lamatnya atau labirinya, baru kalian pindah ke sini. Itu lebih efisien, lebih cepat malahan. Jadi nanti selanjutnya begitu lagi, malah lebih cepat. Terus untuk kawan-kawan kalau berbudidaya semut rangrang ini, hindari, kayak saya ini kan suka ngerokok sih ya. Jadi kalau saya di tempat budidaya ini, di tempat kandang semut ini, saya nggak pernah namanya ngerokok, takutnya buat si semut stres. Terus selanjutnya sering-sering disemprot ya kawan-kawan, semprot pakai semprotan yang modelnya kayak embun itu. Nah, itu sering disemprot, itu lebih bagus. Nah, ini kalian bisa amati, ini saya ngambil baru kemarin, ini udah mau buat lamat nih. Tuh, mana nih, nggak kelihatan. Nah, ini nih ngumpul, ini mau buat lamat. Jadi kalau sudah buat lamat baru ditaruh di sini. Nah, ini sebagian ini saya buat dari ngambil di alam, karena saya di sini beli bibit itu hanya 20 toples. Ini ada semuanya keseluruhannya 40 toples, tapi belum full semua. Nah, ini contoh lamat muda. Ini lamat muda yang masih tipis, dan ini belum full selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, udah banyak lamat, itu putihnya kayak gini. Ini sudah terhitung lamat tua. Jadi kalau sudah tua seperti ini, nantinya kita bisa amati pada saat panen selanjutnya, si semut ini di toples ini kurang maksimal, kawan kan bisa rusak semua. Pas pada saat panen dibongkar semua, terus taruh lagi. Tapi kalau bisa bongkar itu tuh jangan sampai ada. Nah, ini kan ada namanya nih, kuning-kuning ini telur perawat atau telur pembuai telur. Ini kalau bisa jangan dibuang, jangan dipanen, ditinggalin aja, dibiarin aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini ini nggak ada nih. Yang saya amati pada saat lamat tua itu hampir nggak ada namanya telur-telur pekerja. Jadi kurang efisien gitu loh. Jadi mungkin 4 atau 3 kali panen kalau bisa dibongkar semua, biarin buat lamat baru. Karena di alamnya juga dia di tempat lama
dengan di tempat baru lebih cepat bertelurnya di tempat yang baru. Udah gitu semut ini sistemnya yaitu paling suka tempat yang bersih. Nah, kalau ada toples kotor kayak gini, ini pada saat panen nanti dibongkar aja, diganti toples bisa. Karena kalau toplesnya kotor, dia makin nggak suka dia nempatin si toples ini. Dan saya selalu beli pada saat saya beli toples itu bibit semut itu rata-rata kayak gini loh kawan-kawan. Hampir kotor gitu loh. Nah terus ini saya kan menggunakan triplek, jadi saya harus melubangi. Nah ini kayak gini nih, saya lubangi untuk jalur akses mereka keluar masuk. Ini dilubangi satu aja, ini nggak perlu banyak-banyak. Terus lebarnya sejari ini aja, nggak apa-apa, cukup. Penjelasan saya di video kali ini. Untuk kawan-kawan kalau ngerasa bermanfaat, tolong subscribe-nya, like-nya. Terus kalau kawan-kawan ada pertanyaan bisa tinggalin di kolom komentar. Nanti kita bisa buat video atau langsung dibalas untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.